Oke, jadi sudah 10 menit di awal saya sudah mengabsen kalian kok, coba ngomong Leanos yang belum saya panggil. Mbak Sulima Ima, Miss Yuni, salam dari Malaysia. Malaysia, bagaimana kabarmu? Bantu share dan like-nya biar teman-teman yang lain bisa melihat Facebook saya yang baru, Aku Padamu. Karena yang Facebook lama sudah ditrencem sama orang, Facebook dua-duanya itu sudah dilaporin ke orang, tapi saya tidak akan pernah putus asa untuk membuat yang baru. Mbak Yesi, terima kasih. Widya Momoy, I love you. Miss Yuni cantik. Mbak Kofiana, terima kasih sekali. Jadi sekali lagi, saya itu tidak bisa memberantas sindikat. Kenapa saya bilang saya tidak bisa memberantas sindikat? Saya itu cuma mengingatkan kalian agar tidak terkena sindikat, Mbak. Ini dua persepsi yang berbeda. Kenapa saya bilang ini dua persepsi yang berbeda? Karena kalian tidak paham dengan maksud saya. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kalian bahwa tidak ada yang bisa menghentikan sindikat kecuali kalian sendiri. Harus pinter dan cerdas. Saya nggak bisa tiap hari marah sama sindikat. Ya saya lengah, ya kalian dimakan lagi, dicaplok lagi. Jadi kalau kalian ingin saya memberantas sindikat, lah aku iki sapa rek? Ya sadar diri, sadar rai, sadar posisi dong. Saya nih di sini cuman influencer yang bukan siapa-siapa. Tanpa sampean nge-like, nge-share, terus sampean viralkan, itu saya nggak bisa memberantas sindikat. Sindikat itu menjadi attention, menjadi pusat pusatnya orang-orang melihat saat kalian memviralkan. Nah, kalau kalian tidak memviralkan nggak bisa. Tapi ya tolong viralkan, misalnya viral wong awakmu lapor cuma sekali. Coba kamu gencar terus melaporkan, terus berbicara dengan Miss Yuni. Lah Miss Yuni sudah dihubungi ya kan kemarin, sekarang Miss Yuni sudah aktif lagi. Jadi saya Alia Tara, terima kasih. Jadi buat teman-teman jika ingin melaporkan sesuatu itu memang awalnya kalian harus melaporkan pada polisi. Pertama yang perlu kalian laporkan adalah pada polisi dulu, pada aparat pemerintah. Kalau aparat pemerintah masih belum bertindak ya kita viralkan. Soalnya gini loh, kalau saya menangkap polisi, kalau saya menangkap sindikat ini lucu loh rek. Nggak ada dalam kamusnya influencer menangkap sindikat itu nggak ada. Ya kalian harus berhati-hati dengan adanya influencer ini. Sebenarnya saya pribadi itu hanya ingin mengingatkan kalian bahwa apa yang terjadi di luar sana itu memang benar adanya dan nyata. Jadi kalian nggak boleh menyepelekan bahwa oh enggak juga sih. Saya tak pindah ini. Nggak ada, semua itu nggak ada. Enggak, itu memang ada dan nyata. Karena itu kalian harus berhati-hati di dalam segala tindakan. Jadi sindikat itu nyata dan ada. Karena itu kalian harus berhati-hati dan kalian nggak boleh menyepelekan dengan apa yang terjadi. Jadi nggak ada seorang influencer itu bisa menangkap orang itu nggak ada dalam cerita itu nggak ada. Jadi kalian sendiri yang harus berhati-hati. Lewes dihapus siapa yang bisa kita lakukan? Melaporkan uang kita juga nggak kembali, Mbak. Jadi sekali lagi sindikat tidak bisa ditangkap begitu juga dengan kejadian kemarin. Walaupun saya dihujat sama banyak orang, Miss Yuni lain kali harus berhati-hati lagi. Setidak-tidaknya dengan adanya media sosial yang saya up, orang akan tahu bahwa ini nyata loh. Sampai ada uh, orang orang part-time di hotel itu ternyata ada. Dan saya tidak bilang semua. Selama ini saya tidak pernah mengangkat kasus-kasus tersebut karena bagi saya sesuatu yang tidak seharusnya saya ungkapkan. Tapi kalau nggak diungkapkan dan nggak ada buktinya bahwa kalian memang benar-benar ada yang jualan, ada yang part-time, nggak akan ada yang percaya. Mereka akan bilang bahwa saya itu bohong. Saya itu mengorek-ngorek sesuatu yang nggak benar. Saya menipu kalian dengan informasi yang tidak akurat, tidak ada buktinya. Nah, dengan adanya saya di prank kemarin, apakah saya nggak marah? Ya marah sih marah, tapi bagi saya itu adalah sebuah ilmu dan itu nyata bahwa orang kita itu ada yang seperti itu. Daripada saya pura-pura suci, oh nggak ada. Pura-pura baik, tapi sebenarnya saya itu jahat. Lebih baik saya ngomong apa adanya, saya nggak tahu. Miss Yuni ditipu nggak marah. Wajar dong ditipu marah itu wajar, tapi untuk apa saya marah?
Toh yang melakukan dia, yang dosa juga dia. Ya aku ya kecipratan dosa karena aku gak roh apa-apa, aku malah bengok-bengok. Jadi lebih dosa yang melakukan atau yang menghujat? Nah, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mengingatkan buat diri kita sendiri, apa adanya gitu loh Mbak. Ya kalau memang salah, ya dia salah, saya tahu dia salah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Itu jalan dia kok. Kalian cuma mendengar cerita di balik kesedihan dia, di balik seperti itu. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Benar tidak? Terus dan juga pelajaran juga dari kemarin Mbaknya sampai cakar-cakaran, tukaran gara-gara utang piutang. Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Utang piutang ojo mau tagih sampai ugal-ugalan. Kowe lek nagih ugal-ugalan ya akhirnya di penjara. Yang punya utang guyu. Kenapa? Nggak usah bayar, kamu di penjara, kamu dideportasi. Makanya kalau punya uang, ojo diutang nih. Bahkan kemarin ada yang ngomong sama saya, Miss tetanggamu ada yang punya utang saya. Anak buahmu ada yang punya utang saya. Miss Unit saudaramu ada yang punya utang saya. Sebentar. Saudara saya punya utang kalian. Terus apa hubungannya sama saya? Nagihnya ke saya. Saya nggak tahu apa-apa. Waktu kalian janjian utang piutang saya diajak nggak? Kalaupun itu anak buah saya, dia cari majikan di tempat saya, terus ada hubungannya nggak sama saya? Kalaupun itu keponakan saya, kalaupun itu adik saya, pantas nggak kalian nagihnya ke saya? Jangan ikut campurkan saya dengan utang piutang siapapun. Siapapun itu. Karena saya tidak terlibat dalam hal itu. Dan saya tidak tahu. Jadi jika ada orang yang menagih utang ke saya, karena anak buah saya, karena saudara saya, karena teman saya, karena tetangga saya akan upload kalian. Karena saya tidak tahu duduk permasalahannya. Saya nggak tahu. Jangan libatkan saya. Waktu utang piutang kalian nanya sama saya nggak? Miss itu anak buahmu punya utang saya, terus hubungannya mbak aku apa? Hah? Hubungannya mbak aku apa? Kan nggak kayak gitu kontennya. Konteksnya kan nggak kayak gitu. Kalian nggak boleh nagih utang sama orang yang nggak tahu apa-apa. Benar nggak? Ini sudah pelajaran buat teman-teman yang punya duit atau yang nggak punya duit. Lek sampai kamu nagih utang cakar-cakaran berakibat fatal. Kamu boleh emosi, kamu boleh marah. Ingat, uang akan membawa malapetaka buat kalian. Uang akan menghancurkan kalian. Uang akan menjadi tuan yang jahat. Tapi dia bisa menjadi hamba yang baik. Tergantung dari kalian bagaimana kalian memanage uang tersebut. Jadi saya pribadi itu saya tidak akan ikut campur dengan utang piutang. Pertama, saya tidak bisa membasmi sindikat karena saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membantu mengingatkan kalian tentang sindikat. Kedua, tentang utang piutang, saya tidak ada hubungan dengan utang piutang. Jadi saya tidak ingin terlibat dengan utang piutang siapapun itu. Bahkan anak saya, jika Koko Thomas punya utang sama siapapun, tidak ada hubungan dengan saya karena waktu utang piutang saya tidak dilibatkan. Saya tidak dilibatkan oleh kalian. Di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya sebagai influencer itu mengingatkan kalian. Benar nggak? Menghutangi sama dengan kehilangan, betul. Menghutangi sama dengan kehilangan. Kamu sudah siap kehilangan, ya udah nggak usah ditagih. Kamu sudah mengikhlaskannya. Bener nggak? Ojo nagih mbak aku rek. Aku petaki ngon. Nggak peduli ku tetanggaku, aku nggak peduli saudaraku, nggak peduli anak buahku, nggak peduli siapapun. Saya tidak dilibatkan dalam utang piutang. Aku ojo mutagih loh. Ya, tapi saya pribadi punya utang sama kalian. Jika saya lupa, jika saya tidak ingat, jika saya pernah makan uang kalian, datang ke saya, ingatkan saya. Karena saya manusia biasa, mungkin saya lupa. Mungkin saya lupa, saya tidak ingat dengan apa yang saya lakukan. Walaupun saya belum pernah kebentur ya, tapi takutnya saya lupa dengan apa yang saya katakan. Jadi tolong ingatkan saya kalau saya pernah punya utang. Halo?